Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada keinginan kecuali terhadap dua. Rajulun atahullahu malam fasallatahu ala halakatihi fil haq. Pertama yang kita boleh ingin, boleh hendak, orang yang diberi Allah harta, kemudian Allah berikan dia kekuasaan untuk menggunakan harta itu di jalan Allah. Nah, kita boleh hendak seperti orang itu. Ada tetangga kita, kawan kita kaya raya, tapi si Din ini membangun masjid, maulah sekolahan, madrasah, membantu orang fakir miskin, membantu orang-orang yatim, membantu kaum du'afa, membantu orang menuntut ilmu. Kekayaan-kekayaan itu beliau habiskan untuk itu. Nah, kita boleh hendak jadi orang seperti itu, boleh. Orangnya kaya raya, tapi dia habiskan kekayaannya untuk kebenaran. Nah, kita dibolehkan bercita-cita hendak jadi orang seperti itu. Yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, seseorang yang diberi Allah ilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Nah, kita boleh mencita-cita hendak seperti orang itu. Melihat ada orang nambah ilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, kita melihat kalau kita kepingin hendak jadi orang itu, nah itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Nah, jadi cuma ada dua manusia ini yang kita dibolehkan untuk menjadi orang sepertinya, untuk menjadi orang seperti itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa man nafaza ila batiniha kana indallah mabrura. Barang siapa yang tembus pandangannya kepada batin dunia, maka dia di sisi Allah orang yang baik. Orang yang hanya melihat zahirnya dunia tertipu. Tetapi kalau orang itu melihat dalamnya dunia, melihat hakikatnya dunia, maka dia jadi orang yang baik. Nah, macam apa contohnya orang yang melihat batin dunia itu? Kaman nazara ila batinid dunya, seperti orang yang memandang kepada batin dunia, hakikat dunia. Fa'arafa sur'ata zahabiha wa adama baqaiha wa tula hisabiha. Begitu dia pandang batinnya dunia, lalu dia tahu bahwa dunia itu cepat hilangnya dan tiada kekalnya. Ada kalanya dunia yang meninggalkan dirinya atau dirinya yang meninggalkan dunia. Si Fulan bin Fulan saling sugihan orangnya, kaya raya, mati sekalinya. Saling banyakan bertinggal mobil, bertinggal rumah, bertinggal kebun, macam-macam, orangnya mati. Si Fulan yang dahulunya sugih, sekarang bangkrut. Ada juga. Dunia itu pasti berpisah dengan kita. Imma kita yang memisahi dunia, atau dunia yang memisahi kita. Nah, itu orang yang memandang kepada batin dunia. Oh, sekalinya tetangga sebelah nang kaya raya ini mati. Watulah hisabiha, dan dia memandang kepada lama hisabnya di akhirat.
lama hisapnya, lama perhitungannya, karena dia banyak menerima anugerah Allah. Di antara 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dipastikan masuk surga, itu ada yang namanya Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang paling kaya di antara 10 orang itu. Sahabat Nabi macam Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Zubair, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. 10 orang, ada di antaranya Abdurrahman bin Auf. 10 yang dijamin Nabi sudah masuk surga. Yang paling lambat masuk surga di antara 10 itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena paling banyak harta di antara yang 10 itu. Berapa tahun lambatnya daripada yang lainnya? 500 tahun. 500 tahun. Jadi Abu Bakar Siddiq dan lain-lainnya sudah di surga. Abdurrahman bin Auf masih berurusan mempertanggungjawabkan harta-hartanya itu. 500 tahun. Para nabi yang paling akhir masuk surga, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena beliau yang paling banyak harta di antara nabi-nabi yang lain. Nah, ini orang yang memandang kepada batin dunia. Batin dunia. Cepat hilangnya, cepat berpisahnya, dan lagi lama hisapnya. Paling-paling kita menikmati kekayaan orang kaya itu paling-paling 50 tahun. Menikmati kekayaannya. Tapi hisapnya di akhirat bisa ribuan tahun. Hisapnya di akhirat itu ribuan tahun. Orang lain sudah masukkan di surga dengan segala macam kenikmatannya, ini masih berurusan di padang mahsyar mempertanggungjawabkan harta bendanya. Nah, jadi pikirannya ini orang tembus ke situ. Ini kalau memandang begitu hebatnya bangunan itu, kalau memandang kepada banyaknya orang itu hartanya, yang dipandangnya adalah bahwa itu cepat hilang dan lama hisapnya. Nah, karena dia memandang demikian itu, pastaghala bijam izzat al-ukhrawi, maka dia bekerja menghimpunkan bekal-bekal akhirat. Nah, lalu inya bekerja menghimpunkan sangu sagan di akhirat. Wa ta'ahhaba liyaumil ma'ad, dan dia bersiap-siap untuk hari kembali itu. Kita ini kan pasti mati. Pengerti berpindah tempat. Berpindah tempat. Nah, tempat di situ kita bila kada disiapakan berdahulu susah. Kita di sana, adakah sudah berisi rumah? Adakah sudah berisi kebun? Adakah sudah berisi kendaraan? Nah, ini ta'ahhaba liyaumil ma'ad. Wa ja'ala ad-dunya mazra'atal akhirah, dan dia jadikan dunia yang ada padanya itu adalah sebagai sawahnya akhirat. Dia menjadikan dunia yang diberikan Allah kepadanya itu adalah untuk akhirat. Nah, ini orang-orang yang tembus pandangannya terhadap dunia itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.